Terima kasih, silakan duduk. Saya ucapkan salam semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji namanya. Tidak terasa ya, minggu ketiga bulan Mei tahun 2020 pada saat ini ya. Semua adalah anugerah Tuhan. Rasul Paulus menulis dan mengatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-8, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Nah, ini istimewanya kita orang-orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus ya. Kita diberikan kunci rahasia untuk mengerti dan memahami rahasia Tuhan, khususnya Roma 14 ayat 8 begitu ya. Tapi saya tidak membahas itu ya. Nah jemaat, mari kita membaca Yohanes 11 sampai 19. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita baca bersama-sama sampai berakhir di ayat yang ke-19 ya. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka Petrus untuk ketiga kalinya, "Maka engkau mengasihi." Dan ia, "Engkau mengasihi aku." Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau sukai." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepadanya, "Dengarlah aku." Ya, sampai sekian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini ya, secara internasional maupun secara berbangsa dan bernegara, pemerintah berusaha untuk membasmi COVID-19 atau virus corona ya, begitu. Dan bahkan ada katakanlah prediksi yang mengatakan bahwa virus ini akan berakhir beberapa waktu lagi, beberapa lama lagi. Bahkan kira-kira 1 minggu yang lalu saya mendapatkan browsing WA begitu ya, berita yang mengatakan bahwa bulan Juni ini pemerintah akan pelan-pelan membuka akses begitu ya, akses pekerjaan, akses perkantoran dan lain sebagainya begitu ya. Tentu berita ini sangat menggembirakan begitu ya. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa virus ini mungkin akan berakhir setelah tahun 2020 begitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti proses virus ini melanda dunia, melanda Indonesia, melanda kita. Begitu ya. Cukup panjang, cukup lama. Jadi kita ingin supaya secepatnya bisa begitu ya. Ya, kita melihat tenaga-tenaga ahli ya di berbagai bangsa dan negara, seperti daerah-daerah Eropa yang duluan hidup dari kita, yang duluan maju dari kita, yang memiliki akses pendidikan yang begitu baik, bagus begitu ya. Tapi
sejarah menyaksikan bahwa ada di antara mereka juga yang korban, begitu ya. Bukan saja mereka seperti negara kita kena virus corona, melainkan orang-orang pintar, orang-orang hebat, dokter-dokternya sendiri juga pun ada yang meninggal dunia kena virus ini. Virus ini dikatakan sangat berbahaya bagi kesehatan kita, sangat berbahaya bagi usaha dan pekerjaan, perekonomian dan lain sebagainya, begitu ya, yang melanda seluruh dunia, bukan saja secara pribadi, bukan saja secara berbangsa dan bernegara. Nah, ada lagi sebagian mengatakan bahwa ini adalah suatu kehendak dan rencana Tuhan bagi umatnya, bagi manusia, yakni supaya manusia bertobat. Ya, sampai Tuhan mengirim virus corona bagi bangsa dan negara, bagi setiap pribadi, supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita mengerti, supaya kita bertobat sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Mengapa? Karena suatu saat nanti, ya, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah murka, Tuhan akan memanggil dan mengizinkan, yakni hukuman bagi manusia yang sungguh Tuhan, maka dia akan selamat. Dan yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, mau tak mau mereka akan masuk ke dalam kerajaan neraka, begitu ya, bukan dalam kerajaan sorga. Nah, pada pagi hari ini, ya, kiranya kita dapat mengerti dan memahami ya tentang pemulihan WHO atau internasional bangsa dan negara kita Indonesia, dalam hal ini adalah Bapak Presiden tercinta, ya, untuk membasmi virus ini, begitu ya. Nah, kiranya kita dapat mendukung program mereka, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, dan khususnya di dalam bagian firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 yang baru saja kita baca tadi, yakni bagaimana Tuhan Yesus memulihkan iman Rasul Petrus, begitu ya. Tuhan memulihkan iman Rasul Petrus. Ya, katakanlah kita hari ini adalah masa sekarang, begitu ya. Nah, kita akan melihat bagian kalimat tema ini mengandung dua arti kata, ya, dua arti kata. Yang pertama itu adalah berbicara tentang iman. Yang kedua adalah berbicara tentang pemulihan. Nah, apa arti kata iman dan apa arti kata pemulihan? Nah, kita lihat bagian yang pertama, kata iman paling tidak ada dua arti. Ya, arti yang pertama itu adalah menurut Kamus Alkitab, iman itu artinya keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injilnya. Injil itu artinya kabar baik tentang rahasia selamat masuk surga, kabar keselamatan tentang kepastian selamat masuk surga, dan semuanya adalah hanya ada pada Yesus, begitu ya. Nah, kemudian pengertian yang kedua menurut surat Ibrani 11 ayat 1. Ya, Ibrani 11 ayat 1 mengartikan tentang iman, ya. Iman itu artinya disebut dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat menarik dan sangat indah sekali, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 ini mengatakan bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah ketenangan hidup dalam dunia ini kalau kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan memang betul, ya, contoh apa yang dikatakan dalam Mazmur 62, ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka akan merasakan suatu ketenangan dalam hidup, begitu ya. Walaupun Tuhan itu tidak kita, tetapi dampak kebaikannya, kehadirannya yang membawa sukacita, kepuasan dan rasa syukur dalam hati kita jelas nampak, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yakni kata pemulihan. Kata pemulihan ini, ya, berasal dari tiga pengertian, ya. Atau maksud saya ulangi, ya, pemulihan dasar katanya adalah pulih, ya. Pulih artinya mengandung tiga pengertian. Yang pertama, pulih berarti
kembali baik atau baik kembali, begitu ya. Orang yang sehat kembali, begitu ya, sembuh kembali, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kembali kaitan dengan luka atau sakit atau kesehatan kita sendiri, begitu ya. Ini namanya pulih atau sehat, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pulih atau pemulihan itu menjadi baik atau baru kembali, begitu ya. Nah, bagaimana menjadi baik dan baru kembali? Yakni yang membetulkannya, yang sebagai tukangnya, ahlinya adalah Tuhan Yesus, begitu ya. Tuhan Yesus ya membetulkan atau memperbaiki hidup kita yang sudah rusak karena dosa, sudah rusak karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita seperti kasih karunia Tuhan kepada Petrus, ya, Tuhan datang kepada Petrus dan Petrus membuka hati dan pikirannya, maka mendapat pemulihan dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi, pemulihan berarti berkaitan dengan firman Tuhan saat ini, yakni saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita belajar. Pulih berarti kembali baik, kembali sehat, kembali sembuh yang Tuhan kehendaki. Hidup kita ingin seperti yang Tuhan. Nah, melalui tema ini ya jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin hati kita bertanya ya, mengapa iman dipulihkan atau mengapa Tuhan memulihkan iman, begitu ya. Kita melihat bagian yang pertama yang menjadi alasan kenapa iman ini perlu dipulihkan. Yang pertama, supaya belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat 15, ayat 16 ya, belajar mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab ini ya, kata kasih atau mengasihi ditulis sebanyak 140 kali. Kata mengasihi, begitu ya. Nah, kenapa sampai 140 dari ini menandakan bahwa berarti yang nama kasih sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Bayangkan ya, Bapa di sorga, gara-gara untuk menyelamatkan kita, membawa kita ke sorga, dia mesti harus mengutus putranya, ini Yesus Kristus. Kenapa Tuhan tidak pakai agama? Kenapa Tuhan tidak pakai tradisi manusia? Kenapa Tuhan tidak pakai etika dan moral manusia, dunia, begitu ya? Jawabannya sangat sederhana. Karena apa yang ada di dalam dunia ini adalah sudah rusak oleh karena dosa manusia, begitu ya. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang betul, tidak ada yang baik, begitu ya, di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya maka dia mengutus putranya, yakni Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, menjelma menjadi kita manusia, seperti kita manusia, yakni untuk mengerjakan dan mengajarkan pekerjaan kasih, mengembalikan posisi kasih manusia yang sesungguhnya, yakni kasih yang sempurna, kasih yang agape, begitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, begitu ya? Mengapa? Kita akan melihat ya, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali pertanyaan ini. Nah, saya coba menjelaskan ya dengan 2 versi. Yang pertama versi menurut firman Tuhan ini, yang kedua adalah versi menurut Profesor Dr. Henry Abraham, begitu ya. Nah, kita melihat bagian yang pertama menurut versi firman Tuhan sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Rasul Lukas ya, dalam Injil Lukas 22 ayat 33 sampai 34. Kita melihat Injil Lukas pasal 22 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Ya, perkataan Petrus ini adalah sebelum peristiwa Yesus akan ditangkap, Yesus akan digantung di atas kayu salib, Yesus akan mati dan bangkit. Ya, belum ya. Ini beberapa waktu lagi akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas dan jelas menjawab pernyataan Petrus ini. Kalau kita lihat ya, sepertinya Petrus ini sangat-sangat serius untuk ikut Tuhan. Serius ingin bersama-sama dengan Tuhan. Masuk penjara, tapi Tuhan Yesus tidak mau mendengar begitu saja apa yang dikatakan seenaknya Petrus omong, begitu ya. Seakan Petrus ngomong, ya tidak memikirkannya secara logika, tidak memikirkannya secara rohani. Apa yang dia ungkapkan, katakan itu, apakah dia akan mampu bertanggungjawabkan, begitu ya. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus memperingatkan Petrus, ya. Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau sudah 3 kali menyangkal aku, begitu ya. Nah, kita akan melihat buktinya ya. Buktinya kalau kita melihat dalam Injil Lukas 22 ayat 57 ya, di hadapan seorang hamba perempuan, Petrus ya, ketika ditanya, ketika diinterogasi ya, perempuan ini mengatakan, kamu pasti muridnya atau pengikutnya atau orang dekatnya, begitu ya. Lalu jawab Petrus apa? Petrus bilang, bukan, aku tidak kenal dia. Wah, ya tentu ini adalah satu penyakit ya. Petrus mengatakan bahwa dia tidak kenal Yesus. Nah, berarti perkataan Tuhan Yesus ini sebelum diperhadapkan dengan penangkapan, pengadilan, dan bahkan penghukuman, ya, bagi apa yang akan terjadi ke depan dengan Petrus. Nah, kenapa Yesus tahu? Jawaban Yesus maha tahu, Yesus maha kuasa, begitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua ya, nah ternyata Petrus bersama dengan orang-orang lain di istana Mahkamah Agama, begitu ya. Karena pengadilan ini ya, Yesus dibawa ke Mahkamah Agama. Apa yang dikatakan dalam Injil Matius 26 ayat 73 sampai 74 ya, setelah Petrus menyangkal di hadapan seorang wanita. Nah, kemudian hamba yang lain lagi berjumpa dengan Petrus, mengamati sikap dan perbuatan Petrus. Ya, sepertinya Petrus murid Yesus, orang dekat, orang kenal Yesus. Dijawab, diinterogasi lagi ya. Tetapi Petrus mengatakan, aku bersumpah dan mengutuk diri, aku tidak kenal dia. Bayangkan ya, Petrus menjawab apa? Dengan sumpah dan dengan kutuk bahwa dia tidak kenal Yesus, begitu ya. Padahal bukankah dia sebagai ketua murid, orang yang bersama-sama dengan Sang Maha Guru, tetapi diperhadapkan dengan suatu persoalan dan masalah seperti ini, dengan begitu gampang Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Berani sumpah ya, aku tidak kenal dia. Wah, ini adalah penyangkalan yang sangat amat fatal dalam kehidupan Petrus. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ya, bukti yang ketiga Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kalau kita membaca Lukas 22 ayat 59, yakni di hadapan hamba yang ketiga ya, hamba yang ketiga yakni pegawai dari agama ya, bertanya kepada Petrus ya, bukankah kamu ini juga muridnya, orang dekatnya? Kalau kami lihat dari segi penampilanmu, tutur katamu, kok seperti dia. Apa jawab Petrus? Dalam Lukas 22 ayat 59 ini mengatakan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan, apa yang kalian katakan. Ketika Petrus selesai mengungkapkan kata-kata ini, kalimat ini, ayam pun berkokok. Ayam pun berkokok, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun memandang Petrus, dan Petrus pun ingat. Dan akhirnya apa? Hati dan pikiran Petrus ya begitu sedih ya, begitu tersentuh ya. Dan akhirnya dia keluar, dia lari sembunyi sambil menangis ya, terseduh-seduh, terisak-isak, begitu ya. Kenapa? Katakan itu ternyata adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, ini apa namanya, bagian yang pertama ya, mengapa mengasihi Tuhan, yakni kita mengasihi Tuhan ya, jawaban versi yang pertama menurut Alkitab. Kemudian yang kedua, kita melihat ya, belajar mengasihi Tuhan ya, apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan menurut pendapat dari Profesor Dr. Henry Abraham ini ya. Kita akan melihat menurut profesor ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya, menurut Profesor Henry ini mengatakan kalimat kira-kira seperti ini, apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau agape aku? Apakah engkau agape aku? Ya, agape ini artinya kasih ilahi, kasih yang sempurna. Begitu ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, jawaban Petrus ada 3 macam. Ya, Petrus mengatakan, benar Tuhan, aku peleomu. Ya, peleo itu artinya kasih persaudaraan atau kasih setia, kawan, begitu ya. Kasih yang hanya dibatasi karena saudara, karena kawan, begitu ya. Nah, kasih yang seperti ini banyak sekali terjadi di dunia, begitu ya. Kalau kawan baik ya kita baik, kalau kawan tidak baik kita sudah pasang strategi untuk agak renggang dengan mereka, begitu ya. Ini yang ada di dunia. Dan inilah yang dijawab oleh Petrus, begitu ya, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau agape aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi, kasih sungguh-sungguh seperti aku mengasihimu, yang mati di atas kayu salib, yang ditangkap di borgol dengan rantai besi, yang dipasang mahkota berduri, yang dipaksa memikul salib karena kasih aku kepada engkau. Dan aku juga ingin supaya engkau mengasihi, ya, melayani, mengikut aku seperti ini. Tapi jawaban Petrus ini adalah, aku peleomu, aku mengasihimu hanya sebatas saudara, kawan saja, begitu ya. Nah, tentu Tuhan Yesus tidak mau orang mengasihi dia seperti kita mengasihi kawan-kawan, begitu ya. Tuhan ingin supaya kita mengasihi dia itu lebih daripada kita mengasihi kawan, begitu ya. Tuhan ingin supaya kita mengasihi dan menomorsatukan dia nomor 1 daripada kawan, teman, dan lain sebagainya. Itu maunya Tuhan kepada Petrus, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan bertanya lagi ya kepada Petrus, ya. Tapi jawab Petrus apa? Benar Tuhan, aku storgemu. Ya, tadi pileo. Yang kedua, jawaban Petrus ini adalah storgemu. Nah, storge itu artinya bahwa Petrus mengasihi Tuhan ya karena sebagai ikatan darah, seperti ikatan darah atau seperti keluarga. Benar Tuhan, saya akan mengasihimu seperti saya mengasihi keluarga saya. Saya mengasihimu seperti saya mengasihi keluarga yang memiliki hubungan darah daging, begitu ya. Membuat Tuhan Yesus bingung lagi, begitu ya. Tadi peleo, yakni mengasihi seperti mengasihi kawan, saudara. Sekarang mengasihi seperti keluarga. Nah, Tuhan sekali lagi ya, tidak mau kalau Petrus itu mengasihi dia seperti engkau mengasihi keluargamu. Tuhan ingin supaya itu harus mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan nomor 1 daripada keluarga, mengutamakan Tuhan dulu, mempersatukan Tuhan dulu, baru yang kedua keluarga. Itu maunya Tuhan. Jadi istilahnya Tuhan tidak mau Petrus itu mengasihi dia seperti begitu ya. Nah, jemaat yang dikasihi, kadang-kadang data mencatat ya dengan jelas bagaimana kalau kita dengan keluarga kita. Ya, kadang-kadang juga terjadi permusuhan. Bahkan ada peribahasa mengatakan apa? Kalau jauh keluarga, abang kakak, adik, paman bibi ya. Kalau jauh seperti bau bunga, seperti bau parfum. Tapi kalau dekat seperti bau kentut, katanya. Tentu ini peribahasa yang sangat kita tidak suka, begitu. Apa artinya? Kalau jauh seperti bunga, seperti parfum, harum, baik, bagus. Tapi kalau dekat seperti bau kentut. Artinya apa? Kalau jauh sayang, baik, bagus. Tapi kalau dekat bermusuhan, berantem, begitu ya. Ini kadang hal yang
sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan berbicara secara terus terang kepada Petrus, Petrus, kamu jangan seperti itu. Jangan mengasihi Tuhan Allahmu kamu nilai seperti mengasihi keluargamu, ya, ikatan darahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan tulus ikhlas, begitu ya jemaat. Nah, kemudian yang ketiga, Profesor Henry Abraham ini mengatakan, ya, jawaban Petrus, ya, ketika ketiga kali Tuhan ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, ya, baru Petrus insaf dan sadar, ya. Petrus dengan tegas mengatakan, dengan jelas mengatakan, benar Tuhan, aku agapemu. Nah, apa arti aku agape? Ya, baru Petrus insaf bahwa mengasihi Tuhan, menjawab kasih Tuhan itu adalah dengan kasih ilahi, kasih Raja Sorgawi, ya, Raja Sorgawi yang tidak pernah bersalah kepada manusia, tidak pernah jahat, tidak pernah bermusuh, tidak pernah berkelahi, tidak pernah benci dan mengecewakan manusia, begitu ya. Ini yang Tuhan ingin tanya kepada Petrus, dan ingin Petrus jawab sejujurnya seperti ini, begitu jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita melihat bimbingan Tuhan dan amanat agungnya kepada Simon Petrus atau kepada kita, ya. Kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21 apa yang Rasul Yohanes tulis di sini, ya. 1 Yohanes ayat 18 sampai 21, saya ajak kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, sekali lagi bimbingan dan amanat agung Tuhan kepada Petrus atau kepada kita orang Kristen masa sekarang adalah supaya kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Jadi dari 10 hukum Tuhan, Tuhan simpulkan jadi 2, yakni prinsip kasih kepada Allah nomor 1 dan kasih kepada sesama kita yang ada di dunia ini, begitu ya. Inilah maksud dan tujuan pemulihan yang Tuhan lakukan kepada Petrus, supaya Petrus memiliki kasih kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, tujuan pemulihan iman ini yang kedua adalah supaya Petrus atau kita belajar melayani, ya, melayani. Ini dijelaskan dalam ayat 15 sampai 17, ya, atau bandingan dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Nah, jemaat yang dikasihi, dalam Alkitab kata melayani atau dasar katanya adalah layan. Ya, melayani atau layan ditulis sebanyak 97 kali. Nah, sekali lagi ya, menurut tradisi orang Yahudi, kalau satu kata, ya, di umpamanya melayani ini diulangi lebih dari 1 kali, ya, 2 kali, 3 kali, berarti hal ini penting, begitu ya. Apalagi ini lebih dari 2-3 kali, yakni 97 kali diulang-ulang dalam Alkitab, berarti betapa penting melayani, begitu ya. Nah, melayani adalah bukti pemulihan iman kepada Tuhan. Orang yang sudah pulih imannya, maka dia akan tergerak hati untuk melayani Tuhan, jemaat. Ya, kalau dia sudah memiliki iman, sudah mengerti dan memahami Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup,
Tuhan yang sudah menang dari kuasa setan, iblis, kematian. Tuhan yang sudah menang dari olokan, omelan, ejekan manusia ketika berada di atas kayu salib. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga menunjukkan bahwa dia telah memenangkan pertarungan olokan hinaan manusia, yang akhirnya mereka menyesal. Ya, ketika selesai menyalibkan Yesus, mereka kembali ke rumahnya dengan memukul-mukul diri, ya, mengatakan bahwa Yesus adalah benar, karena mereka sudah sering menyalibkan orang-orang lain yang berdosa selama itu, tetapi belum pernah terjadi keajaiban yang sangat amat dahsyat seperti waktu mereka menyalibkan Yesus, begitu ya. Nah, kemudian hal yang berikutnya, arti kata melayani. Ya, melayani menurut kamus Alkitab, ya, menurut itu ya disebut satu kehormatan besar yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Begitu ya, melayani adalah suatu kehormatan yang besar yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Mungkin Anda dan saya sebagai guru-guru sekolah minggu, mungkin Anda dan saya sebagai pengurus-pengurus komisi, mungkin Anda dan saya sebagai majelis-majelis, ya, mungkin Anda dan saya sebagai guru, ya, guru PAK, hamba Tuhan, ya. Bukankah ini adalah suatu kehormatan, ya? Nah, kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 13, ya, barang siapa yang melayani, ya, Bapa di sorga menghormati Anda dan saya. Begitu ya, orang yang menjadi pelayannya yang setia, ya, orang yang memiliki hati dan pikiran untuk melayani, maka Tuhan sangat menghargai dan menghormati Anda dan saya, begitu ya. Nah, oleh karena itu mari perhatikan ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kemudian hal yang kedua, ya, arti melayani adalah menurut kamus Alkitab, kamus yang sama, disebut satu kesempatan anugerah Tuhan bagi kita orang percaya, ya. Kesempatan anugerah Tuhan. Kesempatan itu artinya selagi kita masih hidup, ya, selagi kita masih hidup dalam dunia, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh kembali, ya, mendengar sejarah orang yang korban kena COVID-19 tadi, begitu ya. Ada di antaranya yang anak-anak, ada di antaranya yang masih muda, ada di antaranya yang dokter. Bahkan saya membaca di Facebook seorang dokter yang lagi tunangan dengan pacarnya, ya. Mungkin 1-2 bulan ke depan mereka mau menikah. Bayangkan, ya, ini dokternya laki-laki, orangnya pinter, ganteng lagi, ya, meninggal kena virus itu, ya. Nah, kenapa meninggal? Bukankah usianya, umurnya masih sangat muda sekali? Bahkan ada orang yang sukses sekali dalam bisnisnya dan lain sebagainya, tapi kena virus COVID-19, ya. Ternyata dokter juga tidak mampu menangani dan terpaksa dia harus pindah alamat alias meninggal dunia, begitu ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, termasuk para hamba Tuhan juga yang jadi korban, begitu ya. Nah, ini ya, prinsip rohaninya jemaat yang dikasih Tuhan, kita meninggal dunia adalah karena rencana Tuhan, begitu ya. Ya, kita tidak bisa mendebatkan karena virus dan sebagainya. Ya, saya katakan secara rohani lah, ya, karena kehendak dan rencana Tuhan bagi seseorang sudah cukup, begitu ya. Dan Tuhan memanggil seseorang tidak melihat umurnya, usianya tua atau muda, begitu ya. Nah, oleh karena itu kamu dan saya yang Tuhan beri kesempatan untuk melayani seperti ini, mari kita lakukan, ya. Sekali lagi, mungkin sebagai guru-guru sekolah minggu, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan semangat. Mungkin ada juga yang melayani sebagai majelis, ya, sebagai ketua, wakil, bendahara, wakil, sekretaris, wakil, dan posisi pelayan yang lain, begitu ya. Mari lakukan dengan baik, karena pada suatu hari saat nanti, ya, Tuhan dan saudara dan saya akan dipanggil oleh Tuhan, akan ditanyakan apa yang kita telah dapat lakukan selama di dunia ini, begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ya, melayani artinya adalah satu ungkapan kasih kita kepada Allah, ya, satu ungkapan kasih kita kepada Allah, di mana kita telah dikasihi oleh Allah dengan modal untuk dapat hidup di dunia ini, ya. Kemudian lahir dari orang tua, ditumbuh kembangkan oleh Tuhan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tahun, berulang tahun, dan tidak terasa seperti ini.
bisa sekolah, bisa belajar, bisa bekerja, bisa berkeluarga, dan lain sebagainya. Dan ketika kita berdosa, Tuhan sudah datang menjelma menjadi manusia. Tuhan telah datang untuk menyelamatkan kita, bahkan telah menggantikan kita untuk mati di atas kayu salib, mati dikuburkan di dalam kubur, begitu ya. Bahkan menjaminkan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, begitu ya. Nah, kalau Tuhan sudah ungkapkan kunci rahasia kasihnya seperti ini, maka seharus dan sewajarnya kita mesti harus mengasihi dia, begitu jemaat yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana semangat melayani ini muncul kembali, begitu ya. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, yakni semangat Rasul Petrus dan teman-temannya, dan khususnya adalah Petrus, begitu ya. Nah, semangat ini muncul kembali yakni ketika Petrus dan teman-temannya ini mengalami proses kegagalan bekerja, semalaman bekerja, ya, menjala ikan, melemparkan jala mereka dari arah timur ke barat, dari barat ke timur, selatan, utara selatan, tempat yang mereka sudah tahu begitu banyak ikan, ada ikannya. Tapi kenapa malam itu, ya, mereka menjala ikan dari sore, malam, pagi, sampai besok pagi, begitu ya, tidak mendapat satu ekor ikan pun, begitu ya. Nah, ini namanya proses kegagalan. Apa yang dikerjakan sia-sia, Tuhan tidak kasih. Kunci berkat ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika besok pagi Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus tahu kemana mereka berada. Yang seharusnya mereka berada di Galilea, yang seharusnya mereka berada di ruang atas tempat mereka biasa ngumpul, ya, nginap di situ, ngobrol, belajar di situ. Tapi kok tiba-tiba saat itu mereka berada di pantai. Bahkan dalam ayat yang ke-14 mengatakan bahwa inilah bukti ketiga kalinya Tuhan Yesus datang menyatakan diri kepada mereka. Yang seharusnya para murid ini ingat, insaf dan sadar bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yakni Yesus yang hidup, Yesus yang sudah datang menjelma, bukan menjelma ya, Yesus yang sudah bangkit dan datang kepada pribadi-pribadi mereka. Yesus yang sudah bangkit datang ke kelompok-kelompok mereka, yang seharusnya mereka insaf dan sadar dan semangat kembali, begitu ya. Bukan untuk kembali kepada menangkap ikan, bukan untuk kembali kepada pekerjaan yang lama, bukan untuk kembali kepada sifat-sifat hidup yang lama, begitu ya. Jemaat yang dikasihi, kemudian kalimat ini tidak berhenti di situ, ya. Setelah mereka gagal dan mendapat berkat kembali, ya, yakni ikan begitu banyak, 153 ekor, ditulis dalam Yohanes 21 ayat 11, begitu ya. Baru mereka sadar, seperti yang istri saya khotbahkan malam doa kemarin, begitu ya. Waktu pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus, pertama kali Petrus mendapat panggilan Yesus, begitu ya. Baru sekarang peristiwa yang kedua, yakni ketika berjumpa dengan Tuhan, ya, yang telah bangkit dan hidup kembali untuk ketiga kalinya, begitu ya. Baru Petrus sadar, ya, begitu. Nah, jemaat yang dikasihi, syukur ya, berjalan tidak begitu jauh, begitu ya, berbuat dosa tidak begitu jauh, dan akhirnya mendapat kasih karunia Tuhan untuk menyembuhkan mereka dan menyempurnakan mereka kembali. Kemudian hal yang kedua, semangat pelayanan ini muncul kembali setelah mereka mengalami proses pemulihan. 3 kali Tuhan datang menampakkan diri kepada mereka. Nah, sekali lagi ya, dijelaskan dalam ayat 14 ini ya. Baru sadar, baru mengerti. Bukan hanya datang begitu saja, melainkan mendapat ikan. Bukan hanya mendapat ikan, melainkan mendapat masakan ikan, panggangan ikan dari tangan kasih dan kuasa Tuhan sendiri di pantai Tiberias. Pada pernah mengalami ya, pergi ke sana 2 malam nginap di Hotel Tiberias, begitu ya. Tempat yang begitu indah, begitu ya, begitu indah, hotel bintang 5, mau makan apa saja luar
sana. Ya, nah ternyata inilah tempatnya begitu ya. Inilah tempatnya begitu. Kitab menyebut dan menilai orang-orang yang melayani Tuhan adalah satu kehormatan, satu anugerah, satu ungkapan kasih kita kepada Dia. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, ya, mari kita tetap jadi orang Kristen yang benar-benar setia, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, walaupun di tengah-tengah virus COVID-19 yang sudah terjadi kurang lebih 3 bulan ini, ya, kita tidak beribadah bersama-sama. Paling tidak, ya, maksud dan tujuan Tuhan, ya, ambil hal-hal yang rohani, yang positif dari COVID-19 ini. Bagaimana Tuhan meletakkan tongkat kepemimpinan kepada bapak-bapak Kristen untuk membawa anaknya berbakti beribadah di dalam rumah tanggamu. Ya, jadi artinya Tuhan ingin supaya kamu dan saya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seperti yang saya hormati, ya, tentang perempuan Samaria yang mengandalkan kepercayaan tradisi nenek moyangnya, yang mengandalkan tentang gunung tempat penyembahan nenek moyangnya, yang mengandalkan Yerusalem, begitu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya, penyembahan yang benar, iman yang benar itu tradisi, bukan soal gunung. Penyembahan yang benar itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Artinya setiap orang, ya, dirindukan Tuhan untuk benar-benar percaya kepadanya, ya, baik sebagai pribadi ibu, sebagai pribadi anak. Mari percaya kepada apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Nah, kemudian hal yang kedua, jemaat, semangat pelayanan ini akan muncul kita sebagai para majelis, sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai guru-guru PAK, hamba Tuhan, penginjil, pendeta, ya, yang hari ini perkenankan kita dengan tugas, dengan kehidupan. Tetap semangat, begitu ya. Tetap semangat, ya, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam menjalani tugas dan pelayanan yang Tuhan beri. Belakangnya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan tetap merasakan hubungan yang baik, hadirat Tuhan yang mengalir dari sorga dalam hati dan pikiran kita ini, dalam keluarga kita, rumah tangga, usaha dan pekerjaan, begitu ya. Dan kemudian saya ingin mengajak kita membaca Matius 4 ayat 19. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, Matius 4 ayat 19. Kita baca sama-sama. 2. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut dan kamu akan kujadikan penjala. Ulangi, 2, 3. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, kalau boleh saya, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan Anda dan saya, ya, dari lumpur dosa, kemudian mempercayakan Anda dan saya pelayan-pelayannya bagi gerejanya di tempat tinggal kita masing-masing, ya. Mari kita pemberita Injil. Pemberita Injil yang pertama itu dimulai dari sikap kita, hidup kita yang benar, kesaksian hidup kita yang memuliakan nama Tuhan, ya, tutur kata kita yang dapat menguatkan iman orang lain, membawa orang lain kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Inilah yang dimaksud dengan menjadi penjala manusia. Di dalam, mengapa memiliki yang positif, begitu ya, hidup yang, karena jika kita mengerti dan memahami
janji-janji Tuhan ini. Maka dalam kehidupan kita, tugas pekerjaan yang dilakukan ya, kita akan selalu memancarkan Injil Tuhan, memancarkan kuasa Tuhan, sinar Tuhan ya, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Begitu ya. Nah, sebagai kesimpulan penutup di sini, iman yang dipulihkan jemaat yang dikasihi Tuhan, maksud dan tujuannya adalah supaya tidak murtad atau tidak sesat. Begitu ya. Bayangkan ketika Tuhan Yesus ini bangkit dari dalam kuburnya, Tuhan Yesus tahu murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya tanda tanya, murid-muridnya bersembunyi, datang ya, menampakkan diri, datang kepada ya, membangkitkan semangat iman, kepercayaan mereka supaya mereka tidak takut ya, kembali. Begitu ya. Jangan takut lagi dengan hal politik, jangan takut lagi dengan hal mahkamah agama atau Herodes, begitu ya. Melainkan percayalah bahwa panggilan kematian itu adalah semua Tuhan yang atur, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, iman yang dipulihkan adalah bertujuan supaya kembali dalam jalan Tuhan melalui iman yang benar. Iman yang benar akan menghasilkan hidup yang penuh rasa syukur, hidup terima kasih kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah supaya kembali menjadi alat atau pelayan-pelayan Tuhan di dalam gerejanya. Begitu ya, di dalam gerejanya. Puji Tuhan. Kiranya apa yang telah kita pelajari dan dengar bersama pada hari ini meneguhkan dan menguatkan jemaat dan saya, yakni mengenai pemulihan iman kepada Tuhan. Begitu ya. Sebentar lagi kita memperingati hari Tuhan. Hari ini kalau boleh murid-muridnya selama 40 hari 40 malam. 4 hari lagi kita akan memperingati hari kenaikannya surga. Berarti hari ini adalah penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya adalah 36 hari. Ke-36 harinya, begitu ya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati apa yang telah kita dengar bersama. Minta Kak Parja pimpin kita dalam doa.